kesan-kesannya pas nonton? Sangat menggambarkan nuansa perjuangan sebagai ayah. Lagu sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Kayak apa kesan-kesannya pas nonton Papa Zola The Movie? Setelah nonton Papa Zola The Movie, akhirnya kita semua sadar kalau tukang ojek pun seorang pahlawan. Iya. Pahlawan keluarga mereka sendiri. Karena dekat Aduh, udah cukup. Buat nangis guys, serius. Ya, berkorban tanpa meminta, mencintai tanpa berkata. Terima kasih semua para pejuang keluarga. That's why. Jadi film ini tuh gua banget gitu guys ya, yang selalu berjuang untuk keluarga, istri, anak-anak guys. Dan ini adalah satu pesan mungkin untuk seluruh ayah di seluruh Malaysia dan Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwasanya ayah itu selalu sanggup berkorban, bahkan rela bertaruh nyawa untuk keluarga guys. Ayo Sabre, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, jumpa lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini guys ya, film Papa Zola The Movie sangat pecah sekali guys ya, dan bahkan tular dekat Indonesia dikarenakan beberapa hari yang lalu guys ya, nonton serentak di seluruh pawagam dekat Indonesia geng ya. Dan akhirnya saya tertanya-tanya nih guys ya, macam mana dan bagaimana reaksi budak-budak Indonesia ketika selesai tengok animasi film Papa Zola. Kita akan nonton guys ya bersama-sama seperti apa video dari Mosa Up To Date guys. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan seperti biasanya saya letakkan link shopping yang ada di bawah video ini, siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video dari Mosa Up To Date geng, kita tonton bersama-sama seperti apa videonya. Industri animasi Malaysia terus menunjukkan perkembangan yang semakin mendunia. Ya. Karya-karya yang dihasilkan tidak hanya berhasil menarik perhatian di dalam negeri, tetapi juga mendapatkan sambutan luas dari penonton internasional. Salah satu film animasi yang saat ini menjadi sorotan adalah Papa Zola The Movie, yang ramai diminati oleh penonton luar negara dan berhasil menciptakan dampak emosional yang kuat. Itulah. Saya baru mendapat latest angka-angka tentang salah satu daripada produk harta intelek kita yang sangat berjaya, dan saya tak pasti berapa ramai ahli-ahli yang berhormat yang telah menonton filem Papa Zola The Movie. Setakat ini telah pecah panggung dan merupakan filem animasi yang telah meraih jumlah kutipan yang paling tinggi dalam sejarah setakat ini, melebihi Ejen Ali The Movie 2. Jadi setakat 20 hari bulan Januari, Papa Zola The Movie terbitan Monster Studios Neighborhood telah mengutip jualan tiket sebanyak 61.35 juta. Ini hanya 12 juta di belakang Blood Brothers Baranaga yang telah mengutip 73.64 juta. Dan insyaAllah minggu depan Papa Zola The Movie akan ditayangkan di bioskop Indonesia. Itu dia. Berhasil bikin gue nangis dan kangen bapak. Ya memang betul guys ya. Jadi ada beberapa scenes ya dimana Papa Zola itu ternyata seorang yang sangat-sangat pekerja keras dan mencintai keluarganya guys. Ini aduh, buat meremang guys, serius lah guys ya, buat kalian ya yang sangat sayang dengan ayah kalian, papa kalian, ini salah satu film yang benar-benar wajib untuk ditonton sih guys ya. Nah, seperti Aka ini guys ya, sampai-sampai dia rindu dengan bapak dia guys ya.
hampir ngira ini cuman animasi biasa. Ternyata ini tuh dalam banget loh pesan filmnya. Jadi kemarin itu gue berkesempatan hadir di acara gala premier film Papa Zola The Movie, yang mana film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya luar biasa. Ayah yang setiap hari ngelawan capek, ego, dan keadaan yang mana cuman buat satu hal, yaitu keluarga. Gue jadi melo banget sebagai orang rantau. Gue jauh dari orang tua, jadi gue keinget banget sama bokap gue. Gimana dia hujan-hujanan berangkat kerja, gimana dia pernah dimarahin bosnya gara-gara telat kerja. Tapi dibalik candaan receh dan sikap sok kuatnya seorang ayah alias Papa Zola di karakter film ini, Papa Zola menunjukkan bahwa untuk menjadi seorang ayah itu bukan soal sempurna, tapi soal terus berusaha walaupun sering ngerasa kurang. Dan film ini juga sangat cocok ditonton oleh orang dewasa, nggak cuma anak-anak, karena pesan moralnya tuh nyampe banget di kita. Filmnya film keluarga banget, relate banget sama kehidupan keluarga ya. Seru ya, actionnya keren gitu. Ada sedihnya. Animasinya juga keren banget. Apapun keadaannya, selama kita benar, kita harus nomor satukan kebenaran. Ya, betul. Kebenaran selalu sayang anak, kebenaran selalu sayang istri. Ya kan begitu guys ya. Ada satu tagline yang sangat-sangat terkenal dan populer yang selalu diucapkan oleh Papa Zola guys. Nonton film animasi tapi mata gue sembab. Film yang gue maksud adalah Papa Zola The Movie. Sukses bikin karakter yang awalnya cuma kelihatan receh berubah jadi sosok ayah yang surprisingly badass. Di film ini Papa Zola nggak cuma jadi pelengkap cerita, tapi bener-bener dikasih panggung utama sebagai ayah yang nekat masuk ke dunia game simulasi demi nyelamatin anaknya, Pipi Zola. Premisnya simple tapi dieksekusi dengan fun dan penuh hati. Nah, ceritanya berangkat dari momen emosional ketika Pipi terjebak di dunia simulasi berbahaya. Dari situ Papa Zola bareng Mama Zila yang ternyata punya masa lalu sebagai agen rahasia harus melewati berbagai level rintangan, mulai dari musuh absurd, tantangan ekstrim, sampai situasi yang bikin deg-degan. Sama sekali filmnya nggak berat, humornya ngalir, timingnya pas, dan sangat ramah buat tontonan keluarga. Yang bikin film ini beda adalah fokusnya ke perjuangan seorang ayah. Papa Zola digambarkan sebagai ayah biasa, nggak jago, nggak sempurna, tapi punya tekad gede buat anaknya. Sosok ayah yang benar-benar berjuang untuk membahagiakan anak dan istrinya. Banyak momen kecil yang relate banget, terutama soal rasa takut kehilangan dan usaha orang tua buat selalu ada, walau dalam kondisi paling nggak siap sekalipun ya. Ini yang bikin filmnya punya hati, bukan cuma seru doang. Secara visual, animasinya juga naik level dibanding versi serialnya. Dunia simulasinya penuh warna, dinamis, dan terasa hidup. Adegan aksinya enak ditonton, nggak bikin capek mata, dan cukup intens buat ukuran film keluarga ya. Musik dan pacingnya juga rapi, bikin cerita terus jalan tanpa terasa ngebosenin. Overall, film Papa Zola adalah tontonan keluarga yang ringan tapi punya pesan yang kuat, lucu, seru, dan surprisingly emosional. Cocok ditonton bareng keluarga atau siapapun yang pengen lihat cerita ayah sebagai pahlawan tanpa harus pakai jubah. Ya, itu memang betul guys ya. Jadi ketika beberapa hari lalu saya ajak keluarga nonton Papa Zola The Movie guys. Lepas nonton entah kenapa istri, anak-anak jadi semakin auto sayang dengan Wak Lonjong guys. Ya dikarenakan memang betul lah guys ya, perjuangan seorang ayah itu bukan sesuatu yang sangat mudah guys ya, setiap hari. Dan memang sangat pecah sekali guys film Papa Zola The Movie guys, serius ya. Kita lihat ya bagaimana reaksi budak-budak Indonesia lepas tengok animasi Papa Zola guys. Seru banget. Tadi sedih juga ya? Ada sedihnya ya? Iya. Ada ingat papa nggak? Ingat. Yang tadi pas papanya kemana? Yang Papa Zolanya kerja untuk liburan si pipinya. Ya. Filmnya seru banget karena juga filmnya keluarga banget sih sebenarnya. Terus juga memang menunjukkan kasih sayang keluarga, terus perjuangan keluarga. Kalau bisa dibilang kayak pahlawan di keluarga gitu ya. Betul. Jadi bukan ngelawan musuh doang, tapi memang nunjukin bagaimana keluarga harus bersatu, harus bisa menunjukkan kasih sayang, saling bahu-membahu, saling membantu. Yang penting harus saling percaya. Gak pernah dibuat mewek sama satu film animasi. Jadi tadi gue baru banget selesai nonton film Papa Zola The Movie, dan unexpected banget kalau alur ceritanya tuh bener-bener relate banget. Film ini kalian akan terharu banget karena perjuangan seorang bapak
untuk menafkahi keluarganya bener-bener patut banget untuk dicontoh. Anyway, Papa Zola ini adalah salah satu film yang ada di karakter Bobo Boy. Di film ini Papa Zola itu sebagai driver makanan, tapi dia rela untuk keluarganya dia ngambil semua pekerjaan. Pokoknya kalau kalian nonton film ini jangan pernah main HP. Semua plot yang ada di film ini tuh nggak ketebak sama sekali. Kalau secara visual nggak perlu diraguin lagi. Animasinya super keren dan detail banget. Walaupun ini film animasi, tapi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. So buat kalian yang pengen nonton, langsung nonton film Papa Zola The Movie. Aku nangis. Jadi pada saat papanya tuh berusaha kerja 3 pekerjaan sekaligus buat kasih happy anaknya buat liburan. Gila sih itu. Jujur aku terharu sih nontonnya ya, karena keluarganya Papa Zola ini kayak hangat banget gitu. Aku ketemu sama yang bikin Bobo Boy dari Malaysia. Jadi serius? Gala premier wah, di Jakarta nih. Bobo Boy yaitu Papa Zola, dan ketemu langsung sama kreatornya sekaligus pengisi suaranya, Liza Razak dari Malaysia. Gak cuma itu, aku juga ketemu sama keluarganya Papa Zola. Lucu-lucu loh. Meskipun ini film animasi action, tapi ceritanya sedip itu, tentang perjuangan ayah yang kerja keras demi keluarganya. Lucu, seru, tapi juga bikin nangis. Bentar lagi ada di bioskop tanggal 23 Januari. Gimana? Kamu tertarik nonton nggak? Bikin terharu buat kita banget itu. Iya. Papa Zola The Movie. Seru, ada kisah tentang kita juga ya. Ada sedih-sedihnya juga gitu. Bahagia dan senang. Senang. Jangan lupa tonton film Papa Zola. Ini keren banget. Keren banget guys, seru. Nah, ini ya ibu-ibu Grab, Gojek. Gila banget kata gue. Orang-orang pasti pada heboh deh. Gak ada tuh gue main handphone selama pemutarannya dimulai. Orang dewasa, apalagi bocil-bocil pasti enjoy nih nontonnya. Fun fact, di sini tuh ada soundtrack dari Indonesia, Batas Senja. Ya, Batas Senja. Sumpah sampai gue tuh nangis di part haru-harunya. Cilaisir and let's talk about Papa Zola The Movie tanpa spoiler. Jadi ini tuh tentang Zola, ayah pekerja keras yang nyambi jadi ojol demi menghidupi keluarganya. Tapi di sisi lain, dunia tuh tiba-tiba diancam alien yang mau ngubah bumi jadi simulasi game. Pipi anaknya Zola jadi ikut keseret tuh ke sana. Zola jadi harus aktif lagi masuk ke agensi Papa buat nyelamatin anaknya dan juga dunia. Hal yang gue suka di sini adalah mereka tuh ngangkat tema kehidupan keluarga ojek online dengan segala jerih payahnya dia cari nafkah. Dipaduin dengan action superhero fantasy yang seru banget plus lucu. Jadinya drama dan fantasy tuh balance. Komedinya juga masuk semua di gua, dari tingkahnya Papa Zola sampai karakter-karakter lainnya pun punya keunikannya sendiri. Moral value-nya bagus tentang keberanian dan pengorbanan. Animasinya mantep, udah lu gak usah raguin lagi. Ini mah animatornya Bobo Boy juga kan. Saran gua tahan-tahan nontonnya sampai bener-bener habis, karena ada 2 after credit scene yang ngetis ke film berikut. Seru banget. Awalnya keren banget. Sepanjang film tuh menarik banget. Ini aja, konsepnya sama desain-desain karakternya juga bagus banget. Antara terharu-haru emosinya, ya kan, ada sedihnya, ada kocaknya, berantemnya juga spektakuler banget. 100/10 is the best guys. 100/10. Jauh-jauh terbang dari Pontianak ke Jakarta, tapi malah dibuat nangis semewek-meweknya sama film animasi yang udah berhasil mengalahkan penontonnya Avatar 3 ini. Yes, Papa Zola The Movie, film yang udah berhasil ditonton lebih dari 4 juta pasang mata di negara asalnya. Ini adalah film yang sangat luar biasa banget. Merupakan isi dari lagu kita yang benar-benar sangat nyata dan akhirnya terjadi di Papa Zola yang begitu nyata banget kita semua. Luar biasa banget. Yaps, itu review jujur dari Abang Batas Senja yang sebagai pengisi soundtrack di film Papa Zola The Movie ini. Sekarang kita langsung lihat aja trailer filmnya kayak gimana, Bes. Jujur di part awal aja aku udah nggak bisa nahan air mata karena film ini bener-bener relate banget dengan kehidupan kita sebagai keluarga. Perjuangan seorang papa yang terpaksa bekerja 2 bahkan 3 pekerjaan sekaligus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Meskipun panas, hujan, banjir, badai, Papa Zola nggak pernah ngeluh dan menyerah untuk orang yang tersayang karena Papa Zola adalah seorang pejuang. Film ini udah lengkap banget mulai dari part sedih, part terharu, part lucu, part romantik, dan part fightingnya juga badas banget. Wajar aja kalau film ini jadi film nomor 1 di Malaysia. Ya guys, jadi sangat komplit sekali ya. Ada part lucu, ada part sedihnya juga, ada part actionnya juga ya.
Itu sangat lengkap sekali ya sebagai film keluarga sih guys ya. Masya Allah. Oke geng, kita lanjut lagi guys. Ojol Banjarmasin nonton Papa Zola The Movie. Wih, seluruh abang-abang ojol. Sambil hantar makanan, itu aku pula. Pakcik oi, tadi pinggang tu, tak juga sekali ke? Aduh. Jadi kali ini ulun dapat undangan nonton Papa Zola The Movie. Jadi ulun bakal ajak ke kawanan ojol buat nonton bareng-bareng lah. Berarti ulun lah. Aduh, udah cukup buat nangis guys, serius. Ya, berkorban tanpa meminta, mencintai tanpa berkata. Terima kasih semua para pejuang keluarga. That's right. Jadi film ini tuh gua banget gitu guys ya, yang selalu berjuang untuk keluarga, istri, anak-anak guys. Dan ini adalah satu pesan mungkin untuk seluruh ayah di seluruh Malaysia dan Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwasanya ayah itu selalu sanggup berkorban, bahkan rela bertaruh nyawa untuk keluarga guys. Ya Pak, kesan-kesannya pas nonton? Sangat menggambarkan nuansa perjuangan sebagai ayah. Jalannya sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Apa kesan-kesannya pas nonton Papa Zola The Movie? Setelah nonton Papa Zola The Movie, akhirnya kita semua sadar kalau tukang ojek pun seorang pahlawan. Iya. Pahlawan keluarga mereka sendiri. Karena ada kata-kata yang penting itu tetap pegawai, mencari duit, kesan pahlawan keluarga. Papa Zola mantap hari ini. Nah, ojol ternyata pahlawan. Bisa jadi pahlawan. Hidup Papa Zola. Tidak hanya ojol guys, tidak hanya ojol, tidak hanya abang Grab, tetapi ayah di seluruh dunia nih guys ya. Ayah di Malaysia, ayah di seluruh Indonesia, bahkan seluruh ayah di dunia nih guys, semuanya pahlawan untuk keluarga mereka masing-masing guys. Wah. Jangan nonton film ini. Iya. Kita tadi baru nonton Papa Zola. Jangan nonton film ini kalau sendirian. Harus rame-rame. Betul. Harus jujur. Tadi lo sama siapa aja? Gue nonton sama keluarga gue. Rame. Bokap, nyokap, kakak gue, suaminya, sama 2 anaknya. Ponakan lo 2 ya? Ponakan gue 2. Beres. Rame. Film kayak gini film keluarga ya? Film keluarga weh. Ini animasi Malaysia dari IP-nya Bobo Boy, judulnya Papa Zola. Sosok perjuangan ayah kali ya. Sosok perjuangan ayah yang coba untuk mewujudkan semua mimpi anaknya. Jadi kayak lu kalau nonton ini, berapapun usia lu kayak akan relate. Karena kalau lo tua, lo relate sebagai ayah. Kalau lo muda, ternyata sebagai anak. Betul. Papa Zola anaknya mau liburan kan? Anaknya mau liburan, tapi Papa Zola ini dia tuh pekerja keras banget. Food delivery guy. Betul, terus juga dia sebagai driver jemputan anak sekolah. Iya, jadi kerjanya kayak 2-3, tapi barely make it lah ya. Benar. Dan anaknya cuma pengen liburan, suatu ketika mereka bisa liburan. Tapi anaknya diculik. Itu ya betul. Itu kan ada mimpinya yang lagi coba direalisasiin kan? Exactly. Ini anaknya diculik dan masuk ke dunia ini nih, dunia simulasi game ya namanya ya. Nah, jadi Papa Zola harus nyelamatin anaknya bersama dengan istrinya. Mama Zila. Meskipun ini film keluarga, ini film animasi yang sebenarnya action. Iya, benar. Jadi lu pasti gak bosen karena bukan yang nangis-nangis doang gitu, tapi kayak Incredibles. Iya, kayak Incredibles. Lu bakal bisa nikmatin ini dari beberapa emosi sih menurut gua. Iya, betul. Bisa ngeliatin itu ada dari sisi keluarga, nah ini yang penting ya mungkin animasinya. Gila sih. Animasi Malaysia memang mungkin in a way secara teknis gitu ya. Iya sih, gila. Lebih matang di beberapa part gitu kan. Ini beneran. Iya, benar. We can definitely feel entertain lah kayak karena lu gak bosan. Lagunya original soundtracknya. Iya itu yang buat naik juga. Ya.
fun fact aja yang isi orang Indonesia ya. Indonesia. Dan lagunya juga pasti teman-teman kenal. Sangat gitu. familiar. Betul. Nyanyiin dong, Fer. Jangan. Tapi memang kalau kita review sebelumnya guys ya, kalau kita flashback, sering sekali animasi Malaysia itu tidak hanya memproduksi animasi tetapi selalunya bekerja sama dengan negara Indonesia, terutama dari musiknya guys ya. Musik misal Upin Ipin bekerjasama dengan Padi pada masa itu guys ya, sahabat untuk selamanya. Dan sekarang ya Papa Zola The Movie itu juga bekerjasama dengan salah satu musisi yang ada di Indonesia guys ya. Itu jadi semakin membuat hype dan pecah nih guys ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi guys. Ya enak, guanya yang gak enak. Apa kita usahakan lagi ya? Kita usahakan lagi. Ya. Munculnya itu lagi. sih Ja, fuck, ini ngerti banget gitu loh. Lu nangis berapa kali karena pas lagi nonton? Jujur nggak sampai nangis banget. Tapi basah. Tapi basah. Sama aja. Nangis 2 kali sih. Pertama yang pas lagi adegan lagu itu keluar. Lagu itu udah pasti lagu itu. Itu pasti. Itu pasti. Pasti keluar. Adegan yang emang didesain buat lu jatuh hati sama karakternya. Itu buat falling in love-nya di film ini tuh kayak di situ salah satu plotnya tuh. Betul. Nah, babak ketiganya. Ini nggak bisa spoiler tapi ada pertaruhan yang besar lah yang ngomongin. Ya, nasib baik nggak nonton guys. Nasib baik nggak nonton. Animasinya gila di sini. Gila. Jangan nonton sendirian. Oke. Karena ini harus dinikmati minimal banget 5. Kenapa 5? Ayo. Kenapa 5? Ganjil. Saudara jujur. Setelah penayangan perdananya di bioskop Indonesia, Papa Zola The Movie mendapatkan respons yang sangat positif dari masyarakat. Banyak penonton Indonesia yang awalnya datang dengan rasa penasaran, akhirnya dibuat takjub oleh kualitas film yang disajikan. Film ini tidak hanya menghibur anak-anak sebagai target utama animasi, tetapi juga mampu menyentuh emosi penonton dewasa. Cerita yang dihadirkan dalam Papa Zola The Movie dikemas dengan sangat baik, mengangkat tema keluarga, pengorbanan, dan kasih sayang orang tua. Alur ceritanya mengalir dengan kuat dan emosional, sehingga membuat penonton dari berbagai usia larut dalam setiap adegan. Ya, itulah guys ya, Papa Zola The Movie guys, serius ya. Dan untuk momen kemarin ketika saya ini mau nangis lagi. Aduh, mau nangis lagi guys, serius. Jadi apa ya? Kak Lonjong itu adalah seorang istri yang tipikal, dia itu sangat menyayangkan pengeluaran yang tidak perlu. Maksudnya begini guys, jadi kalau kita mau bercuti, berlibur, atau makan di luar, atau mungkin tengok movie guys deket pihak Pawagam, itu anti, sama sekali tak mau guys ya. Dikarenakan Kak Lonjong ini adalah tipikal seseorang yang sangat tidak mau membazir-bazirkan uang dengan segala sesuatu yang sekiranya tidak urgensi, tidak terdesak. Itu dia agak kurang suka guys ketika melakukan pengeluaran uang ya, apalagi uang keluarga ya guys ya. Jadi kemarin ya, kalau kalian nonton di video saya sebelumnya, kemarin itu adalah salah satu momen dimana itu adalah first time, pertama kali saya mengajak Kak Lonjong nonton movie ya. Walaupun sebenarnya dia buat apa sih nonton movie dekat Pawagam, tunggu sajalah Netflix di rumah. Tapi itulah guys, saya paksa geng, dan anak-anak saya pun juga first time ya momen nonton movie di Pawagam. Jadi kita macam orang kampung guys ya, macam orang kampung tak pernah nonton di Pawagam ya. Kita sekalinya nonton di Pawagam terasa wow, pecah sekali guys ya. Sangat amazing sekali guys, ya Allah. Dan jujur sebagai seorang ayah, ada satu kebanggaan, ada satu rasa kepuasan tersendiri untuk boleh mengajak keluarga saya geng pada masa itu nonton Papa Zola The Movie. Dan itu sekaligus first time ya, momen kali pertama saya ajak keluarga saya untuk nonton movie di Pawagam. Karena selalunya kita nontonnya di Netflix guys, Netflix di rumah ya. Itu. Dan
alhamdulillah ketika selesai nonton, nggak tahu kenapa sebagai seorang ayah saya merasa semakin disayang dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri. Aduh guys, itulah guys ya. Dan ketika kita berbicara tentang film animasi Malaysia itu, aduh nggak ada obat guys, serius tidak ada obat ya. Dari Upin Ipin, Bobo Boy, Agent Ali, sekarang Papa Zola, dah ini benar-benar wow, gila, luar biasa sih guys ya. Dan ini mungkin adalah salah satu kekuatan utama daripada Malaysia selain perekonomiannya guys ya. Dari filmnya ini sangat bombastis guys. Dan jujur sebenarnya film-film Malaysia itu di luar ada banyak sekali selain animasi geng ya, yang mungkin bisa menitiskan air mata ya ketika kita nonton movie-movie pendek, short film ya, yang berhubungan dengan puasa, dengan raya itu. Wah, ini itu kalau semisal dibuat film itu ya kompilasi lalu ditayangkan di Pawagam Indonesia, auto menitis air mata guys, serius, karena memang ceritanya bagus sih guys ya. Itu misal ini ide saya guys ya, misal ya kompilasi film-film raya nih guys ya, Malaysia nih guys ya, dibuat kompilasi ditayangkan di Pawagam Indonesia, wah auto menitis air mata guys, serius ya. Itulah geng. So ya geng, cemana boleh komen di ruang komentar. Ini satu momen yang benar-benar tidak bisa saya lupakan sih guys ya, ketika boleh membawa keluarga saya di Pawagam Papa Zola The Movie guys. Oke geng, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita sama-sama, silahkan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bye bye.